Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, saya Firdina Kastuti, NIM G701-22012 dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas kuliah saya di mana obat domperidon itu mulai dari profil obatnya, mekanisme kerjanya, obat mempengaruhi apnea, hubungan struktur stereokimia dan aktivitas dalam tubuh, serta hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologis obat. Apa sih obat domperidon? Domperidon adalah obat antiemetik yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah. Obat ini juga dapat membantu mengatasi ketidaknyamanan perut seperti GERD, perut kembang, dan begah. Nah, bekerja dengan mempercepat pengosongan lambung dan menghambat kinerja dopamin di otak. Obat ini hanya boleh diberikan oleh atau di bawah pengawasan dokter, dan juga dosis untuk dewasa adalah 10 mg sebanyak 3 kali sehari. Profil obat dari domperidon ini senyawa turunan benzimidazol. Pada struktur kimianya itu cincin piperidin berikatan pada posisi ke-1 dengan rantai propil. Sementara posisi ke-4 dari cincin piperidin digantikan oleh gugus 5-kloro 1,3 dihidro 2H benzimidazol 2-on-1-L. Di mana dari domperidon juga dia tersedia dalam bentuk pasta bebas untuk suspensi oral dan dalam bentuk garam maleat untuk sediaan tablet, dan secara kimia ya termasuk dalam golongan benzimidazol dan heteroaryl-piperidina dengan aktivitas utama sebagai antiemetik dan antagonis dopaminergic perifer. Di mana mekanisme kerja dari domperidon akan berikatan dengan secara selektif dengan reseptor di pusat muntah di aliran otak. Obat antiemetik bekerja dengan menghambat reseptor tertentu di CTZ, seperti dopamin, serotonin, histamin, muskarinik dengan neurokinin. Yang kedua, itu akan memblok jalur persilangan, artinya obat menghalangi transmisi sinyal dari zat emetik atau pemicu muntah yang berasal dari saluran cerna, darah, atau area otak lain ke pusat muntah. Dengan kata lain, obat akan mencegah sinyal itu mencapai dan mengaktifkan pusat muntah. Yang ketiga, obat akan menghambat stimulasi pada saluran pencernaan, diafragma, dan otot perut. Setelah pusat muntah ini diaktifkan, biasanya dia terjadi kontraksi otot, lambung, dan perut, serta relaksasi sfinkter esofagus dan akan menyebabkan muntah. Obat antiemetik ini juga mencegah refleks ini dengan menghambat pengiriman sinyal motorik ke otot-otot yang terlibat dalam proses mual muntah. Lanjut ke farmakokinetik obat. Untuk memahami bagaimana domperidon bekerja di dalam tubuh, penting untuk mengkaji aspek farmakokinetiknya yang meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Profil farmakokinetik ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas klinis dan keamanan obat, serta dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur kimia seperti substitusi isosterik atau bioisoterik. Absorpsi domperidon diserap dengan cepat setelah pemberian oral, namun ketersediaan hayatinya relatif rendah, sekitar 15%. Hal ini disebabkan oleh metabolisme lintas pertamanya dia cukup signifikan di hati dan dinding usus. Meskipun demikian, obat ini dia mencapai konsentrasi plasma puncaknya dalam waktu sekitar 30 hingga 60 menit setelah dikonsumsi, menunjukkan bahwa proses absorpsinya dia terjadi secara efisien meskipun tidak sepenuhnya masuk ke sirkulasi sistemik. Beberapa faktornya yang bisa mempengaruhi seperti pH lambung, di mana kondisi hipoklorhidria dia dapat mengurangi kelarutan obat. Selain itu ada modifikasi struktur
peningkatan TKA atau penambahan gugus lipofilik dia dapat meningkatkan penetrasi membran biologis dan memperbaiki absorpsi, namun berpotensi meningkatkan distribusi ke sistem saraf pusat, yang justru dia dapat menimbulkan efek samping sentral yang tidak diinginkan. Lanjut ke distribusi, di mana domperidon ini dia memiliki volume distribusi sekitar 5,7 liter per kilogram, menunjukkan bahwa obat ini didistribusikan cukup luas ke jaringan tubuh. Namun, karena struktur kimianya yang cukup polar, jadi domperidon ini dia tidak dengan mudah melewati sawar darah otak, yang merupakan aspek terpenting dalam meminimalkan efek neurologis serta didistribusikan ke dalam ASI dalam jumlah kecil. Obat ini memiliki tingkat ikatan terhadap protein plasma yang tinggi, sekitar 91-93%, yang akan memengaruhi ketersediaan farmakologisnya. Dari sisi struktur, perubahan polaritas molekul sangat berpengaruh pada profil distribusi, di mana pengurangan polaritas misalnya dengan mengganti gugus polar dengan gugus lipofiliknya, dia dapat meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat, di mana namun dapat meningkatkan risiko efek samping neurologis. Sebaliknya, penambahan gugus yang polar tadi atau bioisosterik polar dia dapat membantu mempertahankan aktivitas periferal tanpa menembus SSP. Yang ketiga, ada metabolisme, di mana secara ekstensif dihati oleh enzim sitokrom P450 khususnya isofor CYP34 yang menghasilkan metabolit tidak aktif. Oleh karena itu, interaksi dengan obat-obatan penghambat CYP34 seperti ketokonazol atau eritromisin dia dapat meningkatkan konsentrasi plasma domperidon dan meningkatkan risiko efek samping. Dari segi aspek strukturnya, akan substitusi gugus yang rentan terhadap oksidasi seperti gugus metil dengan isoster yang lebih stabil seperti trifluorometil, serta penyesuaian struktur untuk mengurangi afinitas terhadap enzim metabolik dan dapat meningkatkan stabilitas metabolik dan memperpanjang waktu paruh serta durasi aksi obat. Lanjut ke ekspresi, di mana terutama melalui feses sekitar 66% dengan sekitar 10% dalam bentuk tidak berubah, dan sebagian melalui urin sekitar 31% dengan hanya sekitar 1%-nya sebagai obat yang tidak berubah. Obat ini dia memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 7 hingga 9 jam yang cukup untuk mempertahankan efek terapeutik dalam interval dosis standar. Lanjut ke hubungan struktur stereokimia dan aktivitas domperidon dalam tubuh, di mana memiliki struktur benzimidazol yang terhubung ke gugus piperidin, memungkinkan interaksi selektif dengan reseptor dopamin 2 di saluran cerna. Jadi, gugus polar seperti karbonil dan kloro akan membatasi penetrasi ke sistem saraf pusat sehingga mengurangi efek samping. Dan domperidon ini tidak memiliki pusat kiral sehingga tidak memiliki stereoisomer. Semua molekulnya aktif secara farmakologisnya saja. Dengan struktur yang stabil dan selektif, aktivitas domperidon difokuskan dengan perifer, menjadikannya efektif dan aman sebagai antiemetik. Itulah hasil dari pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.